Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan debat. Barang siapa yang menuntut ilmu atau kajian untuk berdebat di grup WA keluarganya, di grup WA alumni alma maternya, berdebat dengan netizen gitu. Netizen apa netizen hadirin? Netizen, ya, ya. Allah masukkan ke neraka. Allah masukkan ke neraka kalau tujuan kita untuk itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang dimaksud debat di sini debat kusir, debat untuk menunjukkan bahwa saya pinter, saya hebat, nggak mau kalah, mau tampak unggul, niatnya nggak bener, hadirin. Itu yang bahaya. Kata Muhammad bin al-Husain, min sifatil jahil, di antara sifat orang-orang bodoh, di antara sifat orang-orang bodoh, al-jadal wal mira wal mughalabah. Ini penting. Yang pertama, bismillah, berdebat. Terus maksud berdebat kusir yang kedua. Dan yang ketiga, al-mughalabah, menang-menangan. Ambisi pengen terlihat sebagai pemenang. Ambisi diakui sebagai pemenang. Enggak, bukan itu. Itu orang bodoh. Para ulama ambisinya bukan diakui sebagai pemenang. Ambisi mereka masuk surga, hadirin. Ambisi mereka diselamatkan dari neraka. Apa yang sering dibacakan Sa'id bin Musayyib ketika kajian, ketika bicara Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Nggak ingin saya harus jadi nomor satu, enggak. Kenapa manfaatnya diakui pemenang oleh manusia tapi kita masuk neraka, hadirin sekalian? Nggak ada untungnya. Al-mughalabah hanya ambisi orang-orang bodoh. Kata Muhammad bin al-Husain. Jadi memang ciri orang bodoh suka debat kusir dan harus terlihat pemenang. Harus di forum, harus dia udah paling kenyang. Semua harus ngakuin dia paling jago deh, itu. Itu orang bodoh tuh hadirin. Bukan saya yang bilang. Muhammad bin al-Husain rahimahullahu ta'ala. Makanya kata Hasan al-Basri, ma ra'ayna faqihan yumari. Kami nggak pernah melihat ada ahli fikih yang hobi debat kusir. Tidak ada, hadirin. Nggak ada. Jadi debat kusir adalah karakter spesialis orang awam. Orang bodoh. Itu karakter spesialis orang bodoh. Pakar nggak suka debat kusir. Kenapa demikian? Karena pakar dan ulama tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Ana-za'im bi baitin fi ribtil jannah liman tarakal mira
wa in kana muhiqqa. Aku jamin istana di surga, posisi bawah di surga. Barang siapa yang meninggalkan debat kusir walaupun dia di posisi yang benar, aku jamin istana di surga tuh hadirin. Istana di surga. Gitu tuh hadirin. Jadi kalau ada yang provokasi kita di sosial media atau di grup WhatsApp, udah inget aja istana di sorga. Gua ladenin apa istana, ladenin istana, ladenin istana, ladenin istana, istana aja udah. Nggak ladenin. Oh istana. Masa kita lepas nih hadirin. Itu. Makanya para ulama nggak tertarik debat kusir. Tidak tertarik. Ustadz, bukankah debat itu ada di dalam Al-Quranul Karim? Betul, tapi bukan debat kusir. Jelas kita nggak mengingkari adanya perdebatan. Allah yang berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan bijak, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Yang ketiga benar tentang debat, dan debatlah mereka. Tapi kan nggak berhenti sampai di sini. Ada kelanjutannya, billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan debat terbaik. Niatnya harus benar, mencari kebenaran. Niatnya harus benar. Bukan menang-menangan, itu orang bodoh tadi kita bilang. Al-mughalabah, itu orang bodoh. Antum debat udah niat, pokoknya gue harus kalahin dia, gue harus menang. Mas, itu orang bodoh, kata para ulama. Imam Syafi'i kalau debat, beliau nggak peduli mau kebenaran keluar dari lisan saya kek, atau dari lisan lawan debat saya kek, terserah. Yang penting kita pulang bawa kebenaran. Itu hadirin. Jadi niatnya harus baik. Terus bahasanya terbaik gitu. Jadi kalau mau debat, diksinya harus bagus. Kata-katanya harus baik, bijak, elegan. Kan billati hiya ahsan. Bukan caci maki hadirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.